Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Halo pemirsa Coffee Break dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nadia Mulya. Ya, saya Harsha Subadra, kita kembali lagi bertemu di Coffee Break. Nah, pemirsa, kita sekarang mau berbincang-bincang, mungkin bisa dianggap sedikit serius, tapi sebenarnya enggak. Jadi tema kita kali ini adalah sukseskan Temu Nasional PNPM Mandiri 2014, berdaya di kaki langit Indonesia. Bagus banget ya judulnya ya? Bagus banget judulnya. Dan sudah ada dua narasumber kita yang akan menjelaskan semuanya, termasuk saya mau tanya, PNPM itu apa? Ya? Kita perkenalkan dulu ya narasumber kita ya, silakan. Ada Bapak Sujana Roya sebagai Deputi Kemenkokesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan telah hadir bersama dengan kami. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan di sebelah saya ada Bapak Freddy Hatulung sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Kemenkominfo Republik Indonesia. Apa kabar Pak? Baik Mbak Nadia, Mas Harsha. Iya. Nah kita di pertanyaan yang paling pertama saya, PNPM itu apa ya dan itu kaitannya apa, dengan pemberdayaan masyarakat? Silakan Pak. Baik, PNPM itu singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Ini adalah program yang menggabungkan berbagai kegiatan maupun program pemerintah dari berbagai kementerian yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, pemberdayaan masyarakat sendiri adalah satu pendekatan di mana itu adalah masyarakat yang menentukan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi. Jadi bottom up benar ya. Kami menjaga tidak boleh ada intervensi di dalam masyarakat dalam merancang mimpinya apa ya. Kami jaga tidak boleh ada intervensi dari elit-elit di desa, tidak boleh ada intervensi dari partai politik manapun. Kami jaga betul. Karena pure masyarakat betul. Gitu ya. Karena inilah kekuatannya, the power of dreaming ternyata dahsyat. Ternyata mereka bisa lakukan itu mewujudkan semua. mimpi mereka. Persis. Juga bisa gitu ya. Kekuatannya di situ ya. Nah ini sejauh ini yang sudah dicapai apa aja nih? Ya PNPM sekarang ini tadi saya sampaikan itu sebenarnya tahun 98 sudah ada program yang sama PPK, kemudian 99 P2KP, dan tahun 2007 di dalam Kabinet Indonesia Bersatu tahap 1 disatukan dan tingkatkan menjadi seluruh kecamatan dan desa-desa yang miskin itu mendapatkan ya. Itu diresmikan oleh Pak Presiden SBY 30 April 2007. Pada waktu itu 2 program ya, sekarang sudah berkembang menjadi 13 jenis PNPM ya. Itu. Nah, dalam perhitungan 2012 itu peserta aktifnya saja sudah mencapai 86 juta orang. Wow, 76%-nya ibu-ibu. Jadi kekuatan ibu-ibu Indonesia ini sebenarnya yang mendrive PNPM. Oh, justru si ibu-ibunya ini. Betul. Ya untuk mendukung suami sebenarnya. yang aktif, istilahnya militan dalam arti positif ya. Dia yang istilahnya banting tulang dan sebagainya. Ini kalau nggak ada ibu-ibu, PNPM udah nggak ada di dunia. Ini wilayah mana aja sih yang sudah PNPM? Di seluruh PNPM provinsi, di 6.800 kecamatan. Kita kriterianya adalah desa miskin. Desa miskin itu adalah di mana minimum 20% penduduknya adalah termasuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan. Kami pakai data BPS yang terbaru itu. Dan tadi Pak Sujana mengatakan bahwa ini adalah lintas kementerian ya. Persis, tadi ada Kemenkokesra dan kemudian Kemenkominfo sendiri bagaimana keterlibatannya dalam hal ini Pak Freddy? Ya, jadi sebelumnya saya juga ingin menambahkan dulu, jadi konteks PNPM ini sesuai dengan prioritas pemerintah ada 3. Yang pertama disebut dengan Pro Growth, Pro Job, dan Pro Poor. Nah, kebijakan ini sebenarnya menerjemahkan ketiganya. Bagaimana kita mempertahankan pertumbuhan ekonomi di satu pihak, menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, dan juga menanggulangi kemiskinan. Nah, salah satu bentuknya adalah melalui yang disebut dengan PNPM. Nah, PNPM ini bentuknya macam-macam. Intinya tetap pembangunan, bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk non-fisik. Jadi fisik itu seperti membangun jalan, membangun rumah, sanitasi, dan lain sebagainya. Tapi yang non-fisik misalnya dalam bentuk kredit mikro, ya, akses pada pasar dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya peranan Kementerian Komunikasi dan Informatika, terutama dari konsep yang kita sebut dengan KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Karena membangun manusia, ya, karena outputnya ini adalah memang infrastruktur, akses, tapi yang paling penting adalah outcome-nya. Bagaimana masyarakat miskin ini keluar dari
garis kemiskinan tadi. Nah, untuk itu tidak mungkin kalau dia hanya diberikan keterampilan sepihak, misalnya keterampilan membuat bata dan lain sebagainya. Tapi dia juga harus diberikan kemampuan-kemampuan dalam bentuk professional skills. Setuju. Misalnya tadi ya, di samping dia bisa memproduksi bahan-bahan dasar, dia juga bisa Memasarkan menjualnya juga. dan lain. Nah, itu namanya edukasi. Oleh karena itu peranan kami di sini lebih banyak di dalam konteks bagaimana mensosialisasikan programnya, bagaimana kemudian memberikan akses pada informasinya, dan yang terakhir edukasi. Sehingga dalam membangun atau menangani masyarakat miskin ini, konsep dasarnya terutama adalah membangun kelembagaan dan sumber daya manusia. Sedangkan prasarana fisik adalah outputnya, adalah akibatnya. Ya. Itu Karena kira-kira. memang kalau kita lihat masyarakat seluruh Indonesia ini nggak bisa cuman dikasih ini bahan buat bikin misalnya Betul. let's say bata nih, nggak bisa cuman gitu, tapi Harus holistik, harus satu betul. semuanya as a package ya Pak ya. Jadi bisnis skillnya juga harus Ada ada. pembinaannya pendamping juga itu ya. adalah peranannya vital. Nah Pak, ini kan sebenarnya adalah bagaimana mewujudkan mimpi sebenarnya kan, dreams. Nah ini mekanismenya seperti apa Pak? Manakala seseorang memiliki suatu cita-cita ingin Ya. mendirikan sebuah usaha apa? Prosesnya nih. Prosesnya seperti Iya, apa tuh Pak? memang kita menggunakan proses pemberdayaan masyarakat, jadi mereka itu berkelompok ya. Pada tahap pertama ada fasilitator pendamping yang memberikan informasi dan mensosialisasikan. Ini ada program untuk membangun, Anda punya keinginan, harapan dan sebagainya. Nah, mereka harus berkelompok karena kita ingin menghidupkan kembali semangat kegotong royongan. Ya. Nah, secara berkelompok mereka berdiskusi didampingi oleh fasilitator untuk merumuskan apa yang terbaik untuk mereka, untuk anaknya ke depan, misalnya sekolah atau membuat jembatan yang rusak kayak jembatan Dewi John itu banyak ya dibantu oleh PNPM. Nah, memang ternyata bisa karena sudah ada wadahnya yang diberikan dan mereka dipercaya saling kontrol mereka. Gitu. Nah, Saling diberikan kesempatan juga ya, karena mungkin mereka sebenarnya memiliki kemampuan tapi kesempatan itu belum pernah diberikan. Itu tadi ya peranan sosialisasi, edukasi terutama. Ternyata bisa mereka mempertanggungjawabkan ini ya. Gitu. Nah, belum tentu yang lain bisa ya. Gitu. Dan tapi saya mereka bisa. Saya yakin masih banyak masyarakat yang punya mimpi-mimpi lagi yang baru bisa diwujudkan bersama PNPM ini. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi sama Pak Freddy sama Pak Sojan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Kemiskinan bukanlah takdir, kesengsaraan tak perlu hadir. Asal mau masih ada harapan baru, semua bisa terwujud asal bersatu. Jeng jeng jeng, ayo bangun penuh semangat, boy. Bersama PNPM Mandiri, bergandeng tangan bersama PNPM Mandiri. Didukung oleh Jiwa laki, berani maju, berani diadu. Lucky Feelers. lebih dekat sosok seorang tokoh, mengupas lebih dalam rahasia di balik kesuksesan, Banyak sekali memberi manfaat buat hidup saya gitu. mengungkap nostalgia bersama kerabat terdekat. Didukung oleh Jiwa laki, berani maju, berani diadu. Lucky Feelers. lebih dekat sosok seorang tokoh, mengupas lebih dalam rahasia di balik kesuksesan, Banyak sekali memberi manfaat buat hidup saya gitu. mengungkap nostalgia bersama kerabat terdekat. Berbagi sukacita penuh kejutan. 1 jam lebih dekat di TV One. Memang beda. Didukung oleh Sekali lagi, Garcia. gangguan prostat, minum Prostaku.
Prostakur, melancarkan kencing karena gangguan prostat. Sunda Plafon, lift up your life. Universitas Bakri adalah institusi pendidikan swasta yang dikelola Yayasan Pendidikan Bakri, menerapkan metode experiential learning, yaitu pembelajaran untuk mendapatkan pengalaman di dunia korporasi dan bisnis melalui real cases and real practices in real business environment. Mahasiswa juga mendapatkan pengajaran langsung dari para CEO kelompok usaha Bakri. Universitas Bakri, experience real things. Kemiskinan bukanlah takdir, kesengsaraan tak perlu hadir. Asal mau, masih ada harapan baru. Semua bisa terwujud, asal bersatu. Jeng jeng jeng, ayo bangun, penuh semangat, woi. Bersama PNPM Mandiri, bergandeng tangan, bersama PNPM Mandiri. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil. Bertarung lagi, gak pilih lawan, gak takut kalah, membuat nyali lawan ciut. Laki berani maju, berani diadu. Saksikan laga Laki Fearless, Chris Arreola versus Bermain Stephanie, Minggu 11 Mei dalam Live World Boxing di TV1. Memang beda. Persembahan Jiwa laki, berani maju, berani diadu. Laki Fearless. didukung oleh Kemiskinan bukanlah takdir, kesengsaraan tak perlu hadir. Asal mau, masih ada harapan baru. Semua bisa terwujud, asal bersatu. Jeng jeng jeng, ayo bangun, penuh semangat, woi. Bersama PNPM Mandiri, bergandeng tangan, bersama PNPM Mandiri. Pemirsa, kita masih membahas tentang sebuah hal yang ternyata sangat penting ya, Syah, tentang bagaimana cara kita bisa mewujudkan mimpi kita, impian kita, mungkin bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi untuk masyarakat sekitar. Betul. Ada masyarakat yang mungkin dia tuh punya mimpi pengen punya toko roti misalnya, ya. Nah, spesifik ya, Syah ya. Kayaknya dia cita-citanya Harsha deh. Kamu tahu aja. Nah, ini sebenarnya dia bisa membuat adonan dan segala macam, tapi dia tidak tahu bagaimana membuat roti ini jadi enak, bagaimana cara menjual dan siapa yang dia harus jual. Rotinya ini ke siapa? Tapi tidak perlu khawatir karena memang ada sebuah program nasional pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini tidak hanya saja diberikan kailnya saja. Betul. Kan harusnya kalau orang kan biasanya memberikan ikan, berikan kail. Sekarang bukan hanya kailnya, sampai toko-toko untuk promosi dan semuanya juga dibahas di situ. Strategi keseluruhannya dibahas. Dan mungkin sesudah menyaksikan ini semakin banyak yang tertarik ingin ikut serta dalam PNPM. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Pak Freddy, mungkin bisa sedikit menceritakan ya supaya pemirsa kita juga semakin mengetahui apa saja hasil nyata yang telah dihasilkan oleh PNPM ini. Jadi saya tambahkan dulu sedikit, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Sujana bahwa konsep dasarnya ini adalah dari bawah ke atas, jadi kebutuhan masyarakat. Tapi tolong diingat, bukan kebutuhan individu sendiri ya. Nah, oleh karena itu mereka pertama harus menyepakati apa sih yang kita butuhkan. Nah, ini adalah sebenarnya bagian dari program demokratisasi, bagaimana partisipasi masyarakat di dalam perumusan kebijakan publik. Kesepakatan mereka itu baru kemudian diberi mereka pendamping. Nah, pendamping inilah yang mencoba akan melakukan edukasi untuk memberikan agar supaya mereka bisa lebih terampil, agar supaya mereka bisa lebih berdiskusi dengan lebih baik dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga kalau sudah disepakati baru kemudian ada list dari kegiatan-kegiatan. Tadi saya menyebutkan ada dalam bentuk infrastruktur, ada dalam bentuk mikro. Nah, kalau secara keseluruhan dari laporan yang kami terima pada saat ini, cakupan wilayahnya sekarang sudah mencakup 6.781 kecamatan. Wow. Jadi kurang lebih sudah 97% wilayah kecamatan di Indonesia sudah terjangkau dan ini mencapai tidak kurang dari 78.582 desa atau kelurahan. Ya. Jadi dari segi
cakupan sebenarnya sudah cukup luas. Apa yang sudah dihasilkan? Pertama dari segi infrastruktur. Ada infrastruktur jalan pedesaan yang tadi disebut Pak Sujana. Sudah mencapai tidak kurang dari 315.592 kilometer. Kalau dijumlahkan ya. Kemudian ada jembatan, ya kurang lebih ada 111.133 jembatan yang sudah direhabilitasi atau dibangun. Kemudian tambatan perahu. Jadi ini semua adalah betul-betul kesepakatan mereka, apa yang mereka ingin bangun. Dan ini kan ketika kita membahas mengenai infrastruktur, apakah itu purely mandiri atau mereka ada kerjasama juga dengan kementerian yang terkait? Misalnya kalau kita membahas infrastruktur kan ada Kementerian Pekerjaan Umum misalnya. Apakah ada koordinasi dengan mereka juga? Jelas, karena fungsi kementerian dalam hal ini sebagai pembina teknis. Tetapi mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pelaksanaan, dari mereka yang harus ini. Tetapi kan mereka perlu mengetahui bagaimana sih sebenarnya standar campuran semen misalnya, bagaimana membangun bangunan, apa yang diperlukan. Nah, pembinaan teknis dilakukan oleh kementerian sektornya. Demikian juga dengan misalnya untuk sekolah dan lain sebagainya. Semua ada aturan teknis yang harus dipenuhi. Jadi sebenarnya mereka ini membangun desanya atau wilayahnya sendiri. Mereka lihat apa yang dibutuhkan. Misalnya kita nih kurang puskesmas, mereka bisa membangun puskesmas. Nah, sebenarnya setelah mereka membangun puskesmas itu, tenaga-tenaga ahlinya itu dari mereka sendiri atau didatangkan juga? Kira-kira gimana kalau itu, Pak? Justru memang itu dalam satu paket ya. Jadi di mana tidak ada tenaga ahli, tadi mereka perlu ingin bikin toko roti misalnya. Ya. Mereka meminta kepada tim, kepada kami, kirimkan pada kami trainer terbaik untuk bikin roti. Kami datangkan. Bahkan setelah yang bagus ini jalan, saya ingin jualan di internet gimana? Kami training yang terbaik untuk internet. Dan yang paling membanggakan terus bagi kami ya adalah mereka telah PNPM telah menggunakan tanah mereka 12.000 hektar lebih. 1% pun, Rp1 pun mereka tidak minta ganti rugi. Ini yang dihargai oleh 85 negara yang belajar PNPM ke kami itu ya. Bagaimana bisa masyarakat itu? Karena ini mimpi mereka. Jadi mereka ada keterlibatan secara emosional, secara langsung ya. Waktu kami tanya, kenapa nggak minta ganti rugi? Tanah Anda kepakai untuk irigasi. Nah, ini mimpi kami 20 tahun yang lalu, tapi belum pernah ada. Nah, sebenarnya masih banyak program-program yang ditawarkan oleh yang akan bisa diakomodir di PNPM ini. Jadi memang harus dari masyarakatnya sendiri. Kira-kira ingin membangun seperti apa dirinya mereka, kelompoknya dan juga wilayahnya. Ya, semua bermula dari sebuah mimpi. Dan kita kemudian juga akan membahas tentang bagaimana cara bagi Anda mungkin yang memiliki mimpi, bagaimana cara agar bisa bergabung, berturut serta untuk mewujudkannya. Dan kita akan membahas juga mengenai Temu Nasional PNPM. Tapi kita break terlebih dahulu ya Harsha. Kita akan kembali setelah yang satu ini hanya di Coffee Break. Kemiskinan bukanlah takdir, kesengsaraan tak perlu hadir. Asal mau masih ada harapan baru. Semua bisa terwujud asal bersatu. Jeng jeng jeng. Ayo bangun penuh semangat, woi. Bersama PNPM Mandiri, bergandeng tangan bersama PNPM Mandiri. Didukung oleh Jiwa Laki, berani maju, berani diadu. Lucky Fillers. gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Lebih dekat sosok seorang tokoh, mengupas lebih dalam rahasia di balik kesuksesan. Banyak sekali memberi manfaat buat hidup saya. Lengkap nostalgia bersama kerabat terdekat. Berbagi sukacita penuh kejutan. 1 jam lebih dekat di TV One. Memang beda.
Didukung oleh Sekali lagi, Garcia. Kenikmatan es krim Magnum berlapis coklat Belgia yang tebal dan renyah. Hangout jadi lebih seru dengan nikmatnya Magnum. Magnum for pleasure seekers. Kemiskinan bukanlah takdir, kesengsaraan tak perlu hadir. Asal mau, masih ada harapan baru. Semua bisa terwujud, asal bersatu. Jeng jeng, ayo bangun, penuh semangat, woi. Bersama PNPM Mandiri, bergandeng tangan bersama PNPM Mandiri. Membersihkan rumah untuk menyambut Ratu Bersih bukanlah masalah. Sifkrim angkat kotoran bandel dengan mudah di seluruh rumah. Begitu bersih, Ratu pun memberi gelar pada wanita dan keluarganya. Sifkrim selalu berakhir indah setiap hari. Topping bakso spesial makin hits. Lebih kenyang, topping lebih nendang, rasa lebih yummy. Topping, puasin lapar lo, puasin muda lo. Bertarung lagi, gak pilih lawan, gak takut kalah, membuat nyali lawan ciut. Laki berani maju, berani diadu. Saksikan laga Lucky Fearless, Chris Areola versus Bermain Stephanie, Minggu 11 Mei dalam Live World Boxing di TV1. Memang beda. Persembahan Jiwa laki, berani maju, berani diadu. Lucky Fearless. Didukung oleh Kemiskinan bukanlah takdir, kesengsaraan tak perlu hadir. Asal mau, masih ada harapan baru. Semua bisa terwujud, asal bersatu. Jeng jeng jeng, ayo bangun, penuh semangat, woi. Bersama PNPM Mandiri, bergandeng tangan bersama PNPM Mandiri. Pemirsa, pemberdayaan masyarakat itu ternyata bukan hanya mimpi, tapi menjadi bisa kenyataan. jadi kenyataan dan masyarakat sendiri yang mewujudkan. Caranya gimana? Dengan ikut serta di PNPM Mandiri ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara agar Anda sebagai masyarakat bisa ikut merasakan manfaat yang telah dirasakan oleh puluhan ribu atau mungkin jutaan ya Pak ya yang telah 88 juta peserta. 88 juta peserta loh udah terlibat di PNPM. Dari 6.781 kecamatan. Hampir 24 juta rumah tangga. Hampir 24 juta. Itu sudah cukup banyak. Nah, bagi mereka yang belum nih Pak, bagaimana sih mekanisme untuk bisa ikut serta? Baik, bagi yang ingin katakanlah terlibat di dalam PNPM, mewujudkan mimpinya, tidak usah susah-susah, datang kepada kantor kecamatan untuk di perdesaan ya. Di sana selalu ada kantor yang namanya UPK, Unit Pengelola Kegiatan, itu adalah bagian dari unit kelembagaan PNPM perdesaan. Kalau di kota, datang ke setiap lurah, di kelurahan ada kantor namanya PNPM perkotaan atau yang dinamakan BKM Badan Kesadaran Masyarakat. Petugas yang di sana, teman-teman PNPM pengurus di sana akan memberikan penjelasan. Kalau ditolak, kalau diusir dilaporkan pada SMS saya dan saya akan berhentikan mereka karena tugas mereka melayani yang termiskin dari yang miskin. Ya. Dari sana mereka akan dibimbing untuk membentuk kelompok, kemudian masuk dalam proses musyawarah kelurahan dan sebagainya dan ikut masing-masing dan sebagainya. Saya kira ada fasilitator di sana ya. Jadi dan ini mengenai temu nasional PNPM Mandiri ini sendiri ini untuk yang 2014 ini apa kepentingan utamanya nih Pak? Jadi tujuan kami itu adalah pertama mengapresiasi para jawara-jawara atau champion kehidupan di PNPM ini. Mereka sudah sukses mewujudkan mimpinya ya. Jadi kami sampaikan bahwa dan ini ada puluhan juta ya. Kami memang tidak bisa mengundang puluhan juta. Kami pilih 100 juta ya. Sekarang yang hadir 114 ya. Ada yang penyandang cacat bisa sampai mimpinya. Ada yang penderita HIV karena dia dijual, jadi human trafficking di ini tapi dia bisa punya usaha sulam ya. Itu kami ini. Semua kami undang.
dari semua keterwakilan, ada 100 dan di Monas itu. Dan mereka punya nilai ya. Dan mereka berbicara kepada publik ya, mengapa mereka bisa berhasil. Itu kan values-nya di sini. Ya, legacy PNPM bukan di fisiknya saja, tetapi ada values. Nah, kami ingin sampaikan kepada masyarakat publik ya, PNPM outcome-nya adalah manusia Indonesia yang baru. Ya. Kalau seluruh program nasional yang 52 program nasional yang sekarang berjalan ya, dan anggarannya ratusan triliun, bahwa produknya membuat manusia baru, saya kira udah beres ini negara. Ya. Betul. Saya Semoga kira itu. jadi itu bisa merupakan benar-benar sebagai solusi daripada kemiskinan yang Betul. dihadapi oleh Indonesia saat ini, Pak. Mungkin juga bisa diceritakan harapannya, mungkin dimulai dengan Pak Freddy terlebih dahulu. Ya, jadi saya menambahkan dulu, jadi Temu Nasional ini pada intinya menjadi forum pertemuan sekaligus pertukaran pengalaman, cerita dari masing-masing pihak, dan kita harapkan ya memang yang bisa didatangkan langsung baru 114, tapi juga kita menggunakan media nantinya untuk menyebarluaskan, saling tukar pikiran apa yang sudah dihasilkan, sehingga kesuksesan di satu wilayah, di satu desa, di satu kecamatan bisa menjadi atau bisa menular juga di desa-desa lain. Demikian juga dengan pengalaman-pengalaman negatif itu kurangnya bisa dihindari, tidak tertimpa pada kecamatan atau wilayah lain. Jadi ini salah satu hal. Dan kemudian yang kedua, kalau juga dimungkinkan memperkuat kerjasama sebenarnya ya. Jadi jangan sampai di dalam benaknya kalau saya kuat ya saya kuat sendiri, kan nggak bisa. Kesepakatan, kata kunci dari pemberdayaan masyarakat adalah kebersamaan. Dan kebersamaan itu dimulai dari individu, kelompok, bahkan kalau bisa kelompok yang lebih besar. Jadi ini dua hal yang paling penting, dan yang tidak kalah pentingnya ini nanti juga kita harapkan menjadi masukan bagi penyusunan fondasi kebijakan pembangunan ke depan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Jadi ini 3 tahap ini yang kita harapkan dapat menjadi kata kunci dengan mengumpulkan dan sekaligus ya semacam tanda petik laporan pertanggungan jawab kepada publik ya, pada masyarakat. Nih lihat sendiri hasilnya, apakah ini direkayasa atau ini dia dengar sendiri cerita-cerita sukses mereka dan kebanggaan mereka. Jadi sekali lagi ini yang disebut dengan membangun manusia Indonesia seutuhnya tadi. Jadi bukan hanya dia terampil, tapi yang lebih penting lagi dia mandiri. Ini akan diadakan tanggal berapa Temu Nasional? Jadi hari ini sudah dibuka secara untuk ada kegiatan Temu Nasional itu ada berbagi cerita dalam satu bentuk lokakarya sedang berlangsung ini di Balai Kota DKI Jakarta ya, kami diundang juga oleh Pemkop pemerintah provinsi untuk ini. Kemudian hari Jumat itu berkunjung kepada masing-masing para menteri yang menangani PNPM. Ini loh hasilnya Bapak itu. Misalnya perkotaan ke Kementerian Pekerjaan Umum, pedesaan ke Mendagri dan sebagainya. Ini hasilnya. Dan mereka bisa cerita dengan semangat bahwa mereka sudah sukses nih Pak, sudah meraih mimpinya. Dan Pesta Rakyat itu hari Sabtu di Monas ya. Di lapangan Barat Daya, siapapun bisa di sana ada talk show, dan juga kami undang teman-teman dari KPK karena kami juga bekerja sama dengan KPK. KPK menggunakan masyarakat PNPM untuk menyebarluaskan gerakan masyarakat sadar dan anti korupsi ya. Budaya. Ya, karena kenapa KPK juga mengapresiasi kenapa PNPM program yang mencapai dari tahun 2007 sampai sekarang 65,2 triliun, tapi tingkat korupsinya kecil sekali dibandingkan program nasional yang lain, hanya 0,4%. Kami sampaikan ini yang ngawasi itu bukan kami, ibu-ibu di siapa saja, jadi masyarakat yang terlibat itu sendiri. Nah, kita doakan semoga Temu Nasional PNPM Mandiri 2014 ini bisa sukses acaranya. Terima kasih. Dan programnya bisa berjalan terus, bahkan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Ya, dan bagi Anda yang tinggal di Jakarta atau sekitarnya, mungkin pada hari Sabtu juga bisa ke Monas ya untuk serta menyaksikan ya pesta rakyat yang diadakan oleh PNPM ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan jadinya harusnya kita harus memiliki mimpi ya. Betul. Jangan stop bermimpi, karena mimpi itu bisa jadi kenyataan. Ya. Dan kini waktunya saya Nadia Mulya. Saya Harsha Subandrio, kita harus pamit. Terima kasih atas atensi Anda dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh